Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Terasi Sabik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Terasi Sabik. Nah, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Telah hadir di channel podcast Terasi Sabik. Siap. Bro Slamet Riyadi, salah satu tokoh muda Lampung yang sudah mulai meranjak ke level nasional. Apa buktinya? Lihat saja di pekan lalu kalau tidak salah, masuk ke tokoh di salah satu media nasional. Ya, menurut saya itu adalah satu capaian yang patut diapresiasi, terutama kita di Provinsi Lampung. Nah, Bro Slamet Riyadi ini adalah pegiat sosial, saya sebut. Dia tokoh muda tapi punya kapasitas, kemampuan dan juga empati terhadap aktivitas sosial. Beliau koordinator wilayah program Keluarga Harapan, salah satu program yang bernaung di bawah Kementerian Sosial. Nah, banyak hal yang telah dilakukan. Nah, nanti kita bongkar habis-habisan, kita bedah apa saja programnya dan mungkin ada hal-hal yang kemudian unik. Nah, kita langsung mulai yang tipis-tipis saja ya. Baik. Tadi kita bicara soal program Keluarga Harapan. Ya. Menurut Bro Slamet, apa itu harapan? Oh baik. Ini dibuka aja nggak apa-apa lah ya. Oh ya. Biar bicaranya lebih ini kan kita juga udah physical distancing gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi pertama kami sampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Yang pertama, yang kedua, sharing informasi. Kami menjadi penting untuk berkolaborasi dengan siapapun, terutama di era 4.0. Ini kan sudah sosialisasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Kan? Intinya adalah bagaimana kinerja dari program itu bisa diterima oleh masyarakat, ya. Gitu. Nah, makanya kami menyambut baik berkaitan dengan acara podcast Terasi Sabik. Ini siap. acara saya, Mas. Nah, ini kan karena memang ya dunianya pemuda sudah berubah ya, era milenial ini kan sudah berubah gitu kan. Nah, yang pertama kalau kita bicara harapan, karena memang background saya saat ini sebagai koordinator wilayah program Keluarga Harapan di Provinsi Lampung, maka tentu saya punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk kemudian mensosialisasikan capaian dari kinerja program Keluarga Harapan khususnya di Provinsi Lampung. Nah, harapannya adalah yang pertama adalah agar program PKH yang ada di Provinsi Lampung diimplementasikan sejak 2011 sampai dengan hari ini di 2020 dengan jumlah sumber daya manusia itu 1.854. Ya, artinya ini jumlah yang cukup banyak. Banyak ya? Oh, banyak gitu kan. Di 15 kota kabupaten. Di 15 kota kabupaten kota ya di Provinsi Lampung dengan total penerima 457.452 KK. Ini gitu. Harapan kepada program Keluarga Harapan. Iya. Tapi kalau ini bicara nih pribadi, apa pendapat pribadi mengenai tentang harapan? Jadi Mas Slamet pasti punya harapan apapun. Apa makna harapan bagi seorang Slamet Riyadi? Kalau harapan saya identik ya, kalau kita mendengar bahasa harapan itu adalah sebuah visi, ya kan? Sebuah tujuan, gitu kan? Sebuah atau sesuatu tujuan besar yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Gitu. Oke, harapan adalah visi. Catat teman-teman. Harapan adalah tujuan. Tadi sudah di awal juga beliau menyampaikan menyinggung tentang harapan terhadap program Keluarga Harapan. Ya. Dari sekian ribu sumber daya manusia yang mengelola dan juga penerima manfaat sekian puluh ribu, sekian ratus ribu? 457.000. Nah, ada satu yang menarik dari implementasi program Keluarga Harapan. Ya. Ada tadi sempat ngobrol-ngobrol di awal, program Keluarga Harapan itu mencakup 400.000 penerima manfaat. Ya. Dari ibu hamil sampai tingkat SMA. Tapi kemudian ada kelanjutan yang terputus. Pasca dari SMA, ini setelah SMA ini apa penerima manfaatnya?
apa yang diterima oleh penerima manfaat pasca itu. Ya. Nah, kemudian banyak persoalan muncul, misalnya anak pengen kuliah lagi tapi juga terkendala. Nah, uniknya Mas Slamet ini menginisiasi ada namanya gerakan Ayo Kuliah. Nah, ini yang kemudian akan kita bedah habis-habisan lebih dalam. Apa sih gerakan Ayo Kuliah ini? Baik. Sebelum saya masuk ke gerakan Ayo Kuliah, ini kita bicara sedikit ya, karena ini momentum ya. Karena nanti saya sih berharap ini viral gitu kan, dilihat oleh banyak orang gitu ya, maka perlu pertama kami sampaikan apa sih sebenarnya profil dari program Keluarga Harapan itu gitu kan. Nah, program Keluarga Harapan ini perlu nih, kenapa penting saya juga sampaikan, karena di bawah ini kadang-kadang informasi tidak lengkap gitu. Maka di sini saya juga ingin sampaikan bahwa PKH adalah bantuan sosial berupa uang tunai ya yang diberikan kepada penerima PKH ya yang masuk kategori 1 adalah keluarga miskin atau rentan miskin. 1 ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga tersebut berada atau ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS melalui aplikasi SIKNG Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan adalah keluarga tersebut memiliki salah satu komponen ya syarat dari penerima PKH. Yang pertama adalah ibu hamil atau balita atau anak SD atau anak SMP atau anak SMA. Jadi dia basisnya keluarga. Kemudian berikutnya adalah atau memiliki disabilitas berat. Salah satu anggota rumah tangganya ada disabilitas berat. Yang dimaksud dengan disabilitas berat itu adalah yang dia memang hidupnya karena disabilitas itu, ya kan, harus tergantung dengan orang lain. Artinya tidak bisa dia secara pribadi, begitu kan. Kemudian yang terakhir adalah lansia 70 tahun ke atas. Nah, yang ada di dalam keluarga PKH. Nah, barulah setelah itu kemudian akan ditetapkan oleh Kemensos, ya kan. Setelah dilakukan proses validasi oleh pendamping, dicek di lapangan, ketika memenuhi syarat 3 tadi, 1 miskin atau rentan, kedua ada dalam DTKS, ketiga adalah dia memang memiliki salah satu komponen, maka akan ditetapkan oleh Kemensos itu menjadi peserta PKH. Baru setelah ditetapkan, keluarlah SK sebagai penerima PKH, kemudian baru akan mendapatkan haknya. Apa haknya? Salah satunya adalah menerima bantuan sosial, ya kan? Nah, kadang-kadang di masyarakat itu sering terjadi masalah, kok saya merasa lebih prasejahtera tapi kok nggak dapat. Orang kemudian bicara PKH tidak tepat sasaran. Tidak gitu loh. Tidak seperti itu, karena memang posisi kita pelaksana PKH itu adalah melaksanakan atau menerima data, ya kan? Data kemudian kami lakukan proses validasi. Nah, sinilah sebenarnya yang jadi masalah. Data kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengolahan data ya, tidak. Kami hanya menerima data. Nah, itu hanya sebagai gambaran saja berkaitan dengan PKH. Nah, kemudian lanjut. Jadi kan? Ada deh, ntar dulu nih. Jadi rupanya ada pihak lain yang kemudian bisa menyodorkan data, bisa jadi sodoran datanya tidak sesuai dengan fakta. Ya, data DTKS tadi. Kami hanya menerima data dari DTKS. Ketika data DTKS tidak valid, ya kan, maka efeknya ada di kami, gitu loh. Tapi kami punya satu mekanisme yang namanya validasi data. Bisa jadi ketika data yang bersumber dari DTKS tadi misalkan dianggap belum optimal, kami masih punya satu filter lagi di internal PKH namanya validasi. Masih misalkan di dalam DTKS faktanya misalkan dia sejahtera nih, ya kan? Tapi masih masuk, ya kan? Nah, di kami ketika ada validasi bisa tuh faktanya dicek sama teman-teman pendamping di lapangan, dia sudah sejahtera, maka bisa dikeluarkan dari PKH, tidak akan mendapat PKH. Nah, masih ada saringan di kita begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian lanjut yang tadi yang gerakan Ayo Kuliah. Sebenarnya gerakan Ayo Kuliah itu sendiri latar belakang kelahirannya ya pengalaman pribadi sebenarnya gitu. Pengalaman pribadi. Memang ada apa dengan pengalaman pribadi? Emang Mas Slamet ini pernah mengalami sesuatu yang kemudian membuat harus keluar dari zona tanda kutip ya prasejahtera dengan kuliah atau seperti apa? Ya, sebenarnya enggak juga gitu. Cuman yang pasti dulu ketika kuliah begitu kan, kita juga mengawali bukan ya, atau saya ya itu bukan berasal dari keluarga menengah ke atas begitu. Artinya ya yang namanya di kampung ya, keluarga besar saya petani begitu. Petani dengan dan kebetulan saya yang pertama kuliah dari keluarga besar begitu, ya kan. Sehingganya kan memang minim pengalaman gitu kan. Ketika masuk kampus ya itu ya namanya baru masuk dan bingung pasti kan. Nah, kebingungan itulah gitu kan. Kebingungan, kemudian keterbatasan ekonomi begitu.
Memang dulu keluarga Mas Slamet ini keluarga yang kemudian ketika anaknya atau ingin melanjutkan kuliah memang tidak tidak cukup tanda kutip biaya sehingga cita-cita itu menjadi ini. Ya karena pada awalnya memang tidak ada niat kuliah pada awalnya gitu. Secara pribadi ada niat kuliah gitu kan. Cuman ketika lulus SMA ya saya SMA-nya di SMA 1 Metro, pasca itu saya nanya sama orang tua pasca lulus nih ya. Pak, kuliah enggak gitu kan. Kata bapak enggak kata dia kan gitu kan. Nah, alasan bapak ya biaya begitu kan. Dulu ini Mas Slamet termasuk akademiknya bagus ya? Iya relatif lah, kalau bagus-bagus ya enggak bagus-bagus amat begitu, tapi masuklah 10 besar 3 besar. Sehingga berani punya ide cita-cita dan menyampaikan ke orang tua saya mau kuliah gitu. Iya karena di lingkungan sekolah memang rata-rata kalau sudah mulai kelas 3 ya kalau dulu ya, sekarang kelas 12 ya. Itu kan berpikir kuliah. Ya. Nah kita ini kan bingung gitu, kok kita nggak punya pikiran kuliah gitu, hanya sekolah-sekolah saja begitu. Nah kemudian kepulang menanyakan kepada orang tua, waktu itu memang belum UN ya, kalau dulu istilahnya UN ya. Saya nanya kepada orang tua, Pak, saya kuliah nggak? Gitu kan? Kata bapak kuliah. Nah kan, jawaban waktu itu sebelum saya UN ya, kuliah kata dia. Di mana? Kebetulan ada saudara di Brawijaya ya, Malang gitu kan. Di Brawijaya gitu kan. Oke, saya bilang saya semangat gitu kan. Nah kemudian UN selesai, saya alhamdulillah masuk ya lumayan ya 3 besar begitu di sekolah. Kemudian saya pulang ngomong sama bapak, Pak ini ijazah ya kan, teman-teman udah pada mau kuliah, saya gimana gitu kan. Bapak langsung jawab kan, nggak usah. Kata bapak, ya mau kuliah pakai apa? Nah, kuliah pakai apa? Saya kan dalam hati di sini, bapak ini pintar juga itu kan. Kalau bapak sejak awal bicara nggak kuliah gitu kan, mungkin saya tidak akan punya motivasi untuk menghadapi UN gitu kan. Tapi bapak ini kan nggak, dia bilang kuliah gitu. Walau di akhir bapak tidak ngasih kesempatan waktu itu, waktu saya tanya ya setelah selesai UN gitu. Tapi jeda berapa minggu, aktivitas kan namanya anak kampung ya, pasti pagi sore ke sawah gitu kan. Ngangon sapi. Iya gitu, salah ngarit kalau kita. Ngarit ya kan. Nah dari situ Bapak melihat ya aktivitas anak yang biasanya sekolah, rutinitas kita kan sekolah ya. Ini putus setelah lulus SMA, kemudian tidak sekolah. Jadi ada sesuatu yang hilang tampaknya. Bapak melihat itu gitu loh. Dia melihat, kasihan juga kata Bapak kan. Kalau begitu ya sudah daftar aja. Akhirnya saya ingat betul hari Jumat itu hari terakhir pendaftaran waktu itu SNMPTN ya kalau nggak salah namanya waktu zaman saya gitu. Udah SNMPTN loh? Iya namanya. Bukan UMPTN? UMPTN apa SNMPTN ya, lupa saya gitu. Intinya itulah ya. Saya akhirnya bingung juga, ya kan. Saya carilah kawan yang satu kampung, ya, saya ajaklah kuliah gitu. Akhirnya ya kita berangkat berdua, daftar hari Jumat waktu itu, kemudian seleksi dan alhamdulillah diterima. Di FISIP jurusan ilmu pemerintahan, angkatannya 2003 waktu itu kan. Dari situ kebetulan teman yang saya ajak ini punya saudara di Bandar Lampung. Jadi ketika dia terima kuliah sudah punya tempat tinggal. Nah kita bingung kita. Nah akhirnya saya pertama 1 bulan numpang dulu ke kawan saya, ya kan. Saya ucapkan terima kasih ke teman ya. Saya numpang sebulan. Nah malu karena sebulan numpang gitu kan. Padahal saya udah bawa beras. Setiap pulang ke rumah bawa beras sebagai bukti kita ya berkontribusi lah. Nah sebulan pindah lagi yang ke Pak Sabrul ya, yang sekarang kepala sekolah ya. Saya juga tinggal di tempat beliau gitu kan, termasuk Kak Teguh FISIP juga. Teguh Firmansyah. Nanti disebut itu juga bagian saya beberapa kali ya numpang gitu loh. Cuman akhirnya lama kelamaan saya malu gitu kan dan memilih tinggal di Musola Tarbiyah waktu itu. Sekarang masjid FISIP. Nah di situ tuh. Nah dari situ setelah saya dapat fasilitas tempat istirahat ya sebagai mahasiswa sambil jadi takmir ya, bersih dan sebagainya, sudah mulai punya pikiran agak luang, jadi tidak berpikir tinggal di mana kan begitu. Ya artinya ini berangkat dari situasi sehingga kemudian muncul ide gerakan Ayo Kuliah. Ya dari situ gitu kan. Nah kemudian setelah itu saya berpikir bahwa kalau begini ya agak repot gitu kan. Nah akhirnya saya mencoba cari beasiswa. Ya kan, waktu itu pertama saya dapat PPA ya, peningkatan prestasi akademis gitu kan, 4,5 waktu itu, 450.000 per semester dan SPP-nya pas 450.000. Soal SPP sudah selesai kan. Nah, akhirnya berpikirlah bagaimana caranya untuk kemudian penghidupan yang lain kan. Akhirnya ada salah satu senior ya, saya ingat waktu itu kebetulan juga senior kita Mbak Ika Nurliana. Itu cerita ke saya. Mbak Ika hai. Cerita ke saya bahwa beliau kebetulan waktu itu MPM. Waktu itu MPM ya di Dewan Mahasiswa ya.
ngasih saran kalau mau dapat beasiswa IPK-nya harus tinggi. Ya. Nah, saran itu akhirnya saya coba implementasikan dan IPK saya di semester awal itu hampir 4,0 ya, 4,0 ya 3,96 lah ya kan. Nah, berapa semester itu? Satu berapa? Itu semester 1 2 masih tinggi ya kan. Tapi jelang semester 5 karena sudah mulai banyak disarankan oleh senior aktif di organisasi ya kan, akhirnya IPK-nya ya terus berkurang begitu. Namun tetap di atas rata-rata ya. Saya lulus S1 di atas rata-rata 3,65 IPK gitu. Nah, dari situ tiap hari tuh ngecek beasiswa di rektorat ya. Tiap hari Senin saya ngecek dan akhirnya alhamdulillah S1 saya didukung oleh 4 beasiswa. Dan saya cari tuh karena IPK saya di atas rata-rata, kemudian relatif aktif di organisasi, ya kemudian punya akses untuk kemudian mendaftar berbagai macam beasiswa dan akhirnya lulus S1. Dan di S2-nya pun sama gitu kan. Saya juga disupport oleh Bakri Center Foundation dan pada akhirnya juga lulus dengan predikat cum laude juga, dan juga nggak kebayang ya kan bisa S2 gitu, dan sisanya bisa buat beli tanah kan. Wih, gitu, beasiswa buat beli tanah. Nah, tapi nggak banyak. Nah, dari situ itulah ya akhirnya latar belakang kita melihat kalau berdasarkan data terakhir tahun 2020 anak SMA yang di bawah program Keluarga Harapan itu totalnya ada 113.980 ya kan. Dan gerakan Ayo Kuliah ini sebenarnya latar belakangnya itu tadi ya. Ya kan? Karena pengalaman pribadi lah kira-kira begitu. Pengalaman pribadi, dan saya tidak menganggap bahwa saya juga bagian dari orang yang mungkin dikatakan dalam tanda petik sukses, enggak gitu kan. Tapi minimal ternyata ada sesuatu yang bisa kita berikan, sesuatu yang kita share ketika kita sudah punya pengalaman begitu. Kita dulu susah, ya jangan sampai lah orang kemudian juga ikut susah kan. Sederhananya begitu. Dan kebetulan di PKH ini untuk pasca SMA itu tidak ada intervensi dari pemerintah berupa kebijakan gitu loh. Nah, saya melihat angka 113.000 itu angka yang sangat besar per tahun begitu. Nah, mulai tahun 2017 ya kan, kami berpikir bahwa masa iya sih setiap tahunnya ini jumlahnya kan tinggi nih. Kok nggak ada sih cerita mereka bisa kuliah begitu. Apakah dari sekian ratus ribu itu memang mereka ini karena latar belakangnya keluarga tidak mampu, akses pendidikannya rendah, ekonominya terbatas gitu, sehingga tidak ada mimpi-mimpi dari sekian ratus anak PKH itu. Mereka itu punya motivasi sebetulnya. Kalau sekarang ini kan karena cenderung sistem dari gerakan Ayo Kuliah sudah terbangun, ya kan, relatif sekarang agak terlihat motivasi dari teman-teman. Tapi kalau kita lihat tren datanya dari 2017 kan lahir kita di 2017. 2018, 2019, 2020 saat ini sudah 281 anak yang melanjutkan studi, ya kan, dari intervensi dari gerakan Ayo Kuliah. Gerakan Ayo Kuliah ini bukan program memberi beasiswa, bukan. Kita hanya melakukan 3 intervensi. Yang pertama apa? Kita melakukan mapping. Karena jumlahnya anak PK banyak tuh, tersebar di 228 kecamatan. Ya kan, kalau di Lampung ini ada 228 kecamatan kan. Nah, kami minta kepada pendamping sosial PKH untuk melakukan mapping data. Pertama adalah cari sih gitu loh, mana mutiara-mutiara yang akan lahir dari PKH. Maksud saya adalah yang kelas 13. Pertama dicek akademisnya, gitu kan. Punya potensi nggak dia bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kalau enggak, ya wajar sebenarnya karena mereka memang latar belakangnya terbatas gitu loh. Tapi agar juga tidak memberikan beban ke kita, tidak mengeluarkan energi begitu luas, begitu besar, maka kita mapping, kita saring. Ya kan, kita saring. Pertama adalah akademisnya. Nilai akademisnya kan ketika kelas 12 itu dicek dia apakah masuk 10 besar, 3 besar, 1 besar gitu kan. Semakin dia berprestasi, peluangnya semakin besar. Satu. Kedua adalah ketika mapping nih ya, di fase mapping, motivasi anak gitu kan. Ada kadang-kadang motivasinya tinggi, tapi karena mindsetnya dia memang latar belakangnya keluarga tidak mampu gitu kan, serba terbatas, nggak punya pikiran saya kuliah gitu kan. Padahal dia punya potensi akademis, ya kan. Nah, maka kita lihat satu, keduanya adalah motivasi. Oh, kamu termotivasi kuliah dek, mau kak? Nah, itu udah positif tuh. Ketiga adalah orang tua, karena kadang anaknya punya prestasi akademis bagus, nilai ininya sekolahnya, punya motivasi, tapi orang tuanya dalam kalau istilah orang Jawa gandoli ya, hambat gitu ya. Pada akhirnya apa? Banyak yang kemudian bermasalah. Ada beberapa bahkan sudah terima bidik misi, keterima di Universitas Lampung, karena orang tuanya juga mindsetnya serba terbatas. Dia macam-macam pikirannya. Anak saya nanti tinggal di mana, makannya apa, macam-macam. Akhirnya apa? Ketakutan orang tuanya. Akhirnya dampaknya apa? Anaknya nggak lepas gitu loh. Ketika melakukan studi gitu. Nah itu fase mapping. Nah di fase mapping itu akan muncul nih, ya kan? Satu pendamping misalkan satu saja, satu yang akan didorong, ya kan? Karena memang faktanya dari setiap tahun itu trennya 0,01%
yang Jadi- berhasil kuliah dari total populasi anak SMA itu. Jadi sangat kecil sekali gitu kan. 281 itu kan sejak 2017. Di angka pertama hanya 28 anak. Kemudian meningkat lagi 2018 sekitar 84 anak yang diterima. Kemudian di 2019 meningkat 119. Nah, di 2020 ini melalui jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN sudah 59 anak. Nah, kemarin untuk jalur SBM yang sekarang SBM sedang berproses ya, UTBK sedang menunggu pengumuman SBM hasil itu? seleksi bersama. Oke. Nah, kalau dulu UMPTN. Nah, oke, sekarang oke. penyebutannya SBM. SBM. Ini juga hemat kami sistem ini kan berubah-berubah nih penyebutan. Ya, Jadi yang kadang-kadang kita menjelaskan agak bingung gitu. Namanya karena berubah-berubah gitu. Nah, yang sekarang sudah diterima ada 59 anak di tahun 2020 dan kemarin laporan dari teman-teman pegiat gerakan Ayo Kuliah 29 ini sudah mendaftar. Nah, kira-kira kalau kita lihat mudah-mudahan diterima semua ya 59 ditambah 29 anak yang ada di 2020 ini yang kemungkinan akan bisa melanjutkan studi. Tentu ini angka sangat kecil. Kalau 59 tambah 29 dari 113 ribu itu kan besarnya sangat kecil sekali. Jadi modelnya pertama mapping, kemudian dimotivasi. Nah, itu fase kedua. Fase kedua kita melakukan motivasi dan edukasi. Kenapa ini penting? Mindset. Karena tadi itu mindset mereka itu, Kak, saya kan orang nggak punya, nggak mungkin kuliah. Karena kuliah itu mahal, kuliah itu lama, kuliah itu susah. Itu mindset asli itu. Sudah. Ketika kita Mesti sudah tertanam di benak mereka. Iya, karena mereka memang menyadari, mereka ini sadar kok bahwa mereka bukan keluarga dari keluarga orang mampu gitu kan. Nah, makanya mereka sadar. Nah, di sini fungsinya kita pentingnya melakukan edukasi. Kita datang, kita kumpulkan setelah disaring tadi ya. Memang sengaja kalau kita undang semuanya capek di kita, ya kan? Sebenarnya sih kadang-kadang juga ketemu juga nih, dia tidak masuk nominasi, tidak masuk hasil mapping nih, tapi diterima. Nah, bisa juga gitu, ya kan? Tapi akan kita banyak energi kalau dibuka secara umum gitu. Jadi kita mapping dulu, misalkan dalam satu kabupaten, dia jumlah kecamatannya misalkan Lampung Timur nih 24 kecamatan. Ya kita minta misalkan satu kecamatan 2, berarti 2 kali 24 hanya sekitar 48. Nah, 48 kan mengumpulkan itu kita nggak mengeluarkan banyak energi. Yeah. Kalaupun ngasih minum ya cukup 48, kasih snack cukup 48 gitu kan. Karena kita juga anggaran dananya swadaya gotong royong dari kita sendiri, belum ada support dari pemerintah atau yang lain gitu kan. Nah, di situ kita mengedukasi 48 misalkan contoh Lampung Timur, itu akan relatif kita lebih gampang melihat potensi anak kan. Nah, setelah itu baru kemudian kita buatkan grup. Di masa pandemi ini kan nggak mungkin kita pertemuan, maka kita buatkan grup WA. Di situ kita kasih motivasi. Kita tanyain satu-satu, dia gimana, dia mau kuliah nggak, apa jurusannya, macam-macam gitu kan. Nah, di situ akan muncul. Nah, setelah muncul kita buat data, ya kan, mau kuliah di mana, dan proses pendaftarannya pun kami bantu, ya tapi melalui daring tadi ya. Nah, setelah motivasi, kemudian edukasi, baru tahap berikutnya itu adalah advokasi. Advokasinya apa? Mendaftar ke perguruan tinggi, PTN atau PTKIN sesuai dengan minat mereka. Dan kami sarankan memang untuk tidak keluar Lampung. Oke. Karena apa? Kalau keluar Lampung, sekarang kita berpikir apa? Latar belakang mereka sudah keluarga tidak mampu nih, ya kan? Kedua, kalau dia di luar Lampung, repot juga kita ngurusinnya kan? Repot juga gitu kan? Rupanya manusianya juga pengelolanya juga. Iya, kita juga berpikir pasti keterbatasan. Iya, pasti keterbatasan. Kalau di Lampung relatif karena sudah jejaringnya jalan, kampus juga sudah jalan, alumninya juga sudah ada. Oh, sudah ada alumni? Baru 2. Ya, alumni baru 2 dan kebetulan dua-duanya diterima menjadi pendamping sosial PKH, satu di Pesawaran, satu di Kabupaten Waikana. Itu bisa menjadi contoh hidup. Nah, itu sukses story karena ternyata kesimpulannya gerakan Ayo Kuliah ini berkontribusi dalam rangka pengatasan kemiskinan melalui pendidikan. Ya kan? Ternyata ketika orang basicnya keluarga tidak mampu, kemudian dia mau berjuang ke pendidikan tinggi, pada akhirnya dia lulus, ternyata apa? Dia sejajar tuh dengan dengan pendaftar-pendaftar yang lain yang notabene dia juga sama-sama sarjana. Tidak melihat kan dia dari mampu atau tidak. Ketika dia bisa menunjukkan ijazah S1, maka dia bisa bersaing. Punya kesempatan mobilitas vertikal ke atas, ya kan? Dan faktanya 2 itu akhirnya diterima. Sebenarnya 3. Yang di Lampung Barat tidak diterima, yang dua saja yang diterima gitu kan. Nah, mungkin belum beruntung yang 1. Dan dua-duanya sekarang sudah graduasi keluarganya. Jadi graduasi itu keluar dari PKH karena 2 anak ini sudah bisa mengangkat derajat, harkat dan martabat, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi begini, memang saya sempat membaca. Jadi ada satu artikel menarik.
Jadi sesungguhnya artikel ini juga berdasarkan riset di satu daerah di Indonesia. Misalnya orang yang miskin atau orang yang prasejahtera akan juga melahirkan generasi yang prasejahtera berikutnya, begitu. Karena begini, dia lahir tadi dalam kehidupan lahir dari keluarga tidak mampu, fasilitasnya terbatas. Betul. Kemudian akses informasi juga terbatas. Betul. Sehingga ketika kemudian dia ya serba terbatas, ya situasinya kan jadi tadi mengekang. Betul. Pada akhirnya lah generasi berikutnya generasi yang sama seperti orang tuanya. Nah, artinya dengan pendidikan ini juga bisa mengangkat ya. Iya, faktanya begitu gitu loh. Faktanya begitu. Faktanya dari 2 yang sudah berhasil lulus, ya salah satunya wisudawan terbaik ya di Fakultas Pertanian, ya namanya Mbak Pesi Riana, sekarang pendamping ya di Kabupaten Waikanan. Itu juga ternyata bisa kan ketika studi kuliah juga mampu keluar menjadi wisudawan terbaik ya. Dan sekarang sudah jadi pendamping PKH dan kemudian orang tuanya juga tergraduasi. Artinya karena faktor dia peningkatan pendidikan, kemudian dia bisa menghasilkan pendapatan karena sejajar dengan tadi yang sarjana, kemudian mendaftar diterima, ya kan? Dan sekarang begitu. Nah, harapan kami sebenarnya nanti juga sama 281 anak ini pada akhirnya begitu gitu kan. Karena nanti inilah yang dimaksud memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Ya. Nah, kalau termasuk PKH juga karena punya harapan. Bukan fokusnya sebenarnya PKH itu bukan ke ibu dan orang tua sebagai penerima, tapi harapannya tuh apa ke anak-anaknya, gitu loh. Makanya gerakan Ayo Kuliah ini sebenarnya selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi dari pemerintah kita Pak Jokowi ya dan Kiai Ma'ruf Amin gitu kan. Tagline-nya adalah SDM unggul Indonesia maju gitu kan. Saya sih berpikir bahwa ini tentu selaras. Kemudian kalau kita sandingkan dengan programnya Mas Menteri ya, Mas Mendikbud, Mas Nadiem, kan ada KIP kuliah begitu kan. Dan KIP kuliah itu sendiri sebenarnya sudah ada sebelumnya bidik misi begitu kan. Yeah. Nah, cuman memang gerakan Ayo Kuliah ini mencoba menggabungkan, mensinergikan program gitu. Karena KIP kuliah itu pada prinsipnya juga bansos ya, yang tujuannya untuk keluarga tidak mampu kan. Nah, ini kan keluarga tidak mampu nih PKH. Nah, kemudian bagaimana kita menjembatani agar kemudian bisa sinergi antara program Kemendikbud dengan program dari PKH itu sendiri. Nah, kemudian pernah nggak sih terpikir mencoba membuka jejaring misalnya dengan pihak swasta atau pemerintah daerah dalam hal membuka keran kepedulian misalnya dengan CSR atau kalau pemerintah yang menganggarkan tertentu untuk beasiswa daerah lah begitu ya, apalah begitu namanya untuk ya anak-anak tadi mutiara yang terpendam yang punya akademik bagus, punya daya pikir maju, mindset yang oke dan aktif juga di kampus gitu. Ya, saya pikir juga karena pencapaian gerakan Ayo Kuliah yang setiap tahunnya meningkat, itu juga tidak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah, baik di kabupaten, kota ataupun provinsi begitu. Juga tentu juga pihak swasta begitu. Namun memang kadang-kadang kadar dari support atau dukungan pemerintah daerah atau juga dari swasta itu memang relatif berbeda-beda begitu. Yeah. Namun sejak lahirnya di 2017 dukungan dari pemerintah provinsi juga dinas sosial provinsi juga cukup signifikan begitu kan. Alhamdulillah di masanya Pak Gubernur Ridho Fikardo, beliau juga memberikan dukungan ya berupa rekomendasi bagi anak-anak PKH yang sudah diterima. Rekomendasi buat apa? Rekomendasi ini adalah sebagai penguat tahapan advokasi, ya kan? Karena kampus ini kadang-kadang tidak memahami bahwa anak-anak yang diterima ini adalah anak PKH, gitu kan? Jadi kalau di kampus itu masih kadang-kadang informasi yang saya terima masih menggunakan surat keterangan tidak mampu ya SKTM dari kepala desa gitu kan. Nah, makanya ini yang menjadi penting gitu. Makanya kami melakukan advokasi datang ke kampus-kampus ya kan berdasarkan rekomendasi dari Pak Gub ya atau pemerintah provinsi agar anak-anak ini mendapatkan prioritas karena mereka adalah anak-anak yang sudah terdaftar dalam data DTKS. Maksudnya prioritas dalam hal apa? Beasiswa gitu misalnya? Iya, mendapatkan KIP kuliah atau bidik misi begitu. Misalnya kalau akademisnya ini sama-sama ada yang satunya nggak mampu, satunya enggak, tapi karena didorong oleh surat sakti dari pemerintah jadi lebih prioritas gitu. Iya, harapan kami begitu, maksud kami begitu gitu loh. Karena kalau tidak ada proses vokasi nih ya,
faktanya tidak semua loh. Ini fakta nih, fakta yang kami temui ya sejak 2017 dan 2018, hanya sekitar 80% saja dari 281 anak, ya hanya 80 anak yang mendapatkan bidik misi. Dari 281 yang kita dorong nih. Ya. Bahkan kalimat yang kadang-kadang membuat saya sedih dan tim sedih itu apa? Mereka berkata bahwa pikir saya ketika ikut gerakan Ayo Kuliah dipastikan dapat beasiswa. Makanya tadi di awal saya itu sampaikan, persepsinya siapa? ini persepsi anak. Ya kan? Mereka ini memang keluarga dari tidak mampu, kemudian karena kita dorong nih, ya kita motivasi, akhirnya berubah tuh. Punya motivasi kuliah. Namun kadang-kadang ada satu sisi yang saya pikir kurang pemahamannya mungkin kurang tepat gitu ya. Mereka menganggap sebagian kecil menganggap bahwa gerakan Ayo Kuliah itu memberikan beasiswa. Ya kan? Jadi ketika diterima di kampus, ternyata bidik misinya tidak lulus. Mereka protes ke kita. Loh, kok kami nggak terima beasiswa gitu kan. Nah, padahal kami sampaikan dari jauh-jauh hari bahwa kami tidak memberikan beasiswa, tapi kami melakukan proses pembinaan untuk sampai di perguruan tinggi. Dan beasiswa itu kewenangannya siapa? Kewenangannya kampus masing-masing, ya kan, melalui Kementerian Pendidikan atau Kemenang. Tapi tentu ada dong, misalnya contoh lah, seorang Slamet ini kan aktivis gitu lah kira-kira. Tentu punya daya dorong khusus toh, misalnya ketemu dengan rektor ini Pak gitu. Pernah Anda melakukan hal itu gitu maksudnya? Itu sudah kami lakukan sejak 2018 ya, khususnya di Lampung ya. Kami beberapa kali ketemu dengan rektor Unila di masanya Pak Hasriyadi, kami ketemu ya kan. Kemarin dengan Pak Rektor Unila juga Pak Aom juga kami agendakan ketemu. Memang kebetulan belum bisa ketemu langsung dengan beliau. Kemudian di Edera kami 2 kali bertemu langsung dengan Prof. Ovyar, ya kan. Kemudian di IAIN kami juga bertemu dengan rektor langsung, ya kan. Kemudian di UIN, di Polinela dan di Poltekkes kami lakukan itu gitu. Sambil kemudian kita membawa arahan dan rekomendasi dari Pak Gubernur ya, baik itu di masanya Pak Ridho dan di masanya Pak Arinal Junaidi kan. Nah itu berarti bagian upaya kami gitu loh, untuk menyampaikan informasi bahwa ini loh ada anak-anak yang memang latar belakang tidak mampu, kami dorong ya kan, kami motivasi dan pada akhirnya diterima. Nah kami sampaikan bahwa ini kalau tidak ada dukungan dari pemerintah maka studinya akan ada beberapa bahkan mengundurkan diri memang gitu kan, tapi persentasenya tidak banyak begitu. Karena saya sampaikan yang namanya perjuangan itu memang tidak mudah gitu kan. Karena mereka ini kan memang berjuang loh dari ratusan ribu ya kan, kemudian di tahun 2020 ini saja hanya 59. Dari 59 saja yang sudah diterima 4 diantaranya mundur ya kan. Karena bidik misinya tidak diterima begitu gitu loh. Nah ya artinya ini loh ya kan, yang kami lakukan juga sudah cukup sistematis dari proses mapping, advokasi ya kan, bahkan motivasi. Nah namun eksekutornya bukan ada di kami untuk beasiswa itu ya kan. Nah makanya ini menjadi penting agar kemudian ada sinergi dari pemerintah daerah ya, kemudian juga dari kampus ya kan, atau juga dari pendidik. Bahkan kami juga buatkan surat ya kan, yang kami tujukan ke Kemendikbud dan Kemenang terkait dengan nama-nama anak ini ya kan. Kami informasikan bahwa ini loh anak-anak dari keluarga prasejahtera penerima PKH di Lampung berhasil didorong melalui gerakan Ayo Kuliah yang kemudian perlu diintervensi oleh pemerintah. Jadi banyakkan yang diterima daripada yang nggak diterima aslinya. Apa nih? Terima apa? Beasiswa. Kan kayaknya ketergantungan dengan beasiswa sangat tinggi untuk melanjutkan. Iya, dari 281 anak yang diterima bidik misinya itu hanya 80. Oh, dari 200. Nah, artinya kan banyak yang tidak diterima kan. Nah, kami berpikir ini kan nggak mungkin anak ini kita biarkan begitu saja kan. Nah, akhirnya apa? Kami minta juga keringanan UKT, ya kan. Ada memang mereka memang keluarga tidak mampu. Sebenarnya keluarga tidak mampu ini atau prasejahtera ini memungkinkan UKT 0 rupiah. Tapi memang pengalaman kita di lapangan belum ada satu kampus pun yang menerapkan UKT 0 rupiah. Tapi minimal mereka ada yang 300.000, ada yang 900.000, kan mengurangi beban. Kemudian langkah yang ketiga, kami juga melakukan komunikasi kepada pihak swasta untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak ini gitu. Kami coba komunikasi dengan YPMBRI ya kan, kemudian YPMPLN, bahkan forum CSR sudah di ada yang Lampung ya kan. Cuman memang sampai hari ini alhamdulillah masih belum ya kan, masih proses ya. Beberapa sedang belum proses. Aja sudah alhamdulillah. Ya karena namanya tadi itu kita biasa berjuang ya, itu bagian dari proses perjuangan kira-kira gitu. Makanya menjadi sangat sebetulnya juga program ini baik gitu, tapi kayaknya juga menjadi sangat rentan ketika ketergantungan akan beasiswa dalam proses melanjutkan pendidikan. Kan tadi kita sudah bicara bahwa salah satu pusat rantai adalah pendidikan, terutama pendidikan tinggi kan gitu, karena dia akan meningkatkan proses mobilisasi vertikal terutama. Tapi
tadi memang ada satu persoalan. Nah, menurut Mas Slamet nih, ke depan sebaiknya gimana gitu? Saya bukan ini ya, ini contoh. Ada salah satu kepala daerah di Provinsi Lampung yang dia punya program beasiswa. Ya, untuk keluarga tidak mampu. Dia tingkatnya pendidikan tinggi. Dan salah satunya berhasil, anak PKH mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Oke, artinya itu peran daerah, peran kabupaten. Nah, kebetulan salah satu anak PKH berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Bengkulu, dan itu satu-satunya yang ada di Lampung yang kami ketahui ya, anak PKH yang berhasil diterima dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah di jurusan kedokteran begitu. Nah, juga sebenarnya Pak Gub kita, Pak Arinal ini juga ada program beasiswa daerah ya, di kampus Unila, kampus ETERA, kampus Polinela. Dan alhamdulillah juga beberapa anak ya kemarin melapor kepada kita bahwa mereka sedang proses ikuti seleksi itu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bisa sinkron gitu kan, atau mungkin ke depan perlulah langkah-langkah terutama untuk kabupaten kota ya, itu menganggarkan ya atau mengalokasikan beasiswa ya kepada anak-anak berprestasi dari masing-masing daerahnya. Saya tidak menuntut kemudian untuk anak-anak PKH, tidak gitu. Tapi menurut saya penting itu loh. Iya. Jadi karena ini sudah sebetulnya kan trennya sudah oke nih. Betul. Dan ya tentu saja saya ingin katakan Mas Slamet ini reputasinya oke lah gitu. Dengan jejaring, dengan track record selama ini. Maksud saya adalah bisa nggak kemudian Mas Slamet bersama tim gitu minta saja gitu, misalnya mendorong punya kuota untuk PKH. Terlepas misalnya beasiswa taruhlah misalnya provinsi atau kota kabupaten ada 1.600-nya untuk PKH. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Kami belum sampai ke langkah itu gitu ya. Namun maksud kami dengan kami melakukan audiensi, kemudian melakukan rekomendasi dari pemerintah provinsi, itu secara tidak langsung maksudnya itu sebenarnya. Tapi tidak secara verbal saya meminta seperti itu. Tapi sebenarnya dengan adanya support dan rekomendasi dari Pak Gub, sekarang kalau Pak Gub aja rekomnya nggak di apa istilahnya nggak dilihat, apalagi seorang Slamet Riyadi kan begitu kan. Kira-kira begitu, itu upaya-upaya kita gitu. Sebenarnya ketika kampus atau universitas atau pemerintah daerah memberikan intervensi yang lebih bagi anak PKH, tentu akan berdampak lebih positif gitu loh. Ini kan notabene-nya kan belum ada intervensi secara khusus nih dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nih, ya kan. Ini hanya inovasi dari civil society. Kebetulan kami penggerak di program Keluarga Harapan yang merasa saja gitu. Oh, ini juga masih ada hubungannya dengan kami gitu loh. Ya kan, makanya ini bagian dari inovasi PKH yang ada di Indonesia, satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung, ya kan. Kebetulan ini sudah mulai nih. Sekarang beberapa provinsi seperti NTB sudah mulai bergerak. Ini harus diapresiasi, menjadi contoh ini. Ya, kemudian di Jawa Barat sudah mulai, Jawa Tengah sudah mulai gitu kan. Nah, semakin banyak yang bergerak, ya kan. Tentu kesempatan adik-adik PKH untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi lebih baik begitu. Sehingga nanti kesempatan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi juga makin terbuka begitu. Nah, mungkin diawali dari Lampung, ya kan. Sejak 2017 sampai dengan 2020 ini sudah berhasil 281. Ini kan baru satu provinsi nih. Ya. Kalau misalkan kita ambil rata-rata saja dalam satu tahun misalkan 2020 Lampung misalkan 50 nih. Kalau misalkan di provinsi lain juga misalkan kurang lebih 50, maka dikali saja 34. Akan banyak kan, berarti anak-anak PKH yang kemudian diberikan akses kesempatan untuk bisa mengakses jenjang pendidikan tinggi gitu. Nah, artinya semakin banyak bergerak, semakin ini menyebar, tentu akan semakin baik gitu. Oke. Menarik sekali teman-teman. Tapi kemudian akhirnya jadi tahu gitu. Sesungguhnya ada hal-hal yang kemudian mungkin tidak terjangkau tadi. Bagaimana kemudian mendorong pihak-pihak lain. Maksud saya ya mungkin ini kayaknya teman-teman juga para netizen ya, teman-teman, mudah-mudahan kalau kemudian menyimak obrolan ini nanti, kalau sampai dan pesan ini masuk, coba teman-teman yang punya akses, kemudian punya jaringan sampai ke pemangku kepentingan begitu ya, pemangku kebijakan swasta, kemudian pemerintah atau bahkan NGO yang kemudian bersedia memberikan dan mengulurkan
semacam bantuan beasiswa untuk sekolah sangat baik. Mungkin terakhir Mas Slamet. Nah, ini kan sudah dari 2017 hingga 2020, 3 tahun. Kira-kira ini akan sampai mana Mas Slamet akan berjalan dan kemudian bisa menjadi satu kebanggaan dan diklaim tidak hanya ini adalah kerjaannya PKH tapi kerjaannya Lampung. Pertama, pencapaian dari gerakan Ayo Kuliah ini kan juga sudah relatif dilihat orang. Yang pertama, kami berhasil menjadi top lead di Bakri Center Foundation secara nasional di tahun 2019. Nah, artinya di tingkat nasional pun sudah ada penghargaan walaupun memang sektornya sektor swasta gitu. Nah, kemudian yang kedua, kemarin kita juga mengikuti program inovasi daerah yang dihelat oleh pemerintah Provinsi Lampung, namun memang belum masuk ke tahap berikutnya. Kemudian yang kedua, hari ini juga kita sedang mengikuti proses seleksi di Astra 1 Indonesia Award 2020 itu kan. Nah, ini bagian kami juga melakukan CR atau mengenalkan bahwa ini adalah ide inovasi yang berasal dari Provinsi Lampung yang sebenarnya layak model pembinaan gerakan Ayo Kuliah ini diimplementasikan di provinsi lain begitu. Nah, kedepannya sih harapannya ini balik lagi tadi kalau kita bicara harapan, sebenarnya mimpinya adalah gerakan Ayo Kuliah itu bisa memberikan beasiswa. Kalau sekarang ini kan hanya mendorong nih, kan. Nah, mungkin nanti ketika kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan pihak manapun begitu, kami terbuka kan dengan pihak manapun. Intinya adalah bagaimana bermanfaat bagi keluarga prasejahtera, terutama anak-anak PKH untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Saya pikir nilai ini universal kan. Kami tidak ada muatan-muatan apapun gitu kan. Karena ini namanya sesuai dengan tagline Pak Presiden tadi kan, SDM unggul. Niatnya itu saja. Bagaimana anak-anak PKH yang berasal dari keluarga tidak mampu ini kemudian bisa masuk ke jenjang pendidikan tinggi, pada akhirnya bisa memutus mata rantai kemiskinan. Saya pikir juga selaras juga dengan tagline dari pemerintah kita Provinsi Lampung adalah menuju masyarakat Lampung berjaya gitu. Ketika SDM-nya unggul, kan, tentu, kan, juga akan mendukung dari upaya Pak Gub, kan, untuk masyarakat Lampung berjaya begitu. Terutama juga kalau kita lihat juga, saya pernah ikut salah satu sesinya di Bappenas. Nah, itu kan ada Indonesia Emas tuh 2045. Salah satu poinnya juga kuncinya ada di SDM begitu. Saya pikir juga sama, apa yang kami lakukan ini juga dalam rangka menyongsong Indonesia Emas, kan? Karena nanti anak-anak yang saat ini masuk ke jenjang pendidikan tinggi tentu nanti di 2045 di masa emasnya mereka inilah, kan bangsa Indonesia ini akan tumbuh. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Slamet, obrolan yang cukup daging semua ini sih tentang PKH, meskipun sedikit tapi kita sudah mulai terbuka, kemudian lebih dalam lagi soal gerakan Ayo Kuliah yang digagas sama para pegiat PKH. Kita berharap Lampung menjadi penyumbang peningkatan sumber daya manusia dalam konteks mikro sumber daya manusia. Makronya adalah soal peningkatan ekonomi dan memutus mata rantai kemiskinan. Kita bicara bahwa kita ingin menyampaikan pesan bahwa kemiskinan itu sesuatu dekat dengan kekufuran katanya. Kalau kata ustadz gitu ya, saya sih bukan ustadz, tapi itu harus menjadi tanggung jawab kita. Tadi Mas Slamet bersama di tim PKH sudah memulai dengan gerakan Ayo Kuliah, karena gerakan Ayo Kuliah berdasarkan cerita, berdasarkan fakta. Kalau kata akademisi fakta empiris, itu meningkatkan harkat dan martabat tidak hanya bagi anaknya, tapi juga keluarga secara umum. Terima kasih kepada Mas Slamet sudah bersedia kita undang ngobrolin soal PKH, soal gerakan Ayo Kuliah. Kepada teman-teman di channel podcast Ray Sabik, terima kasih juga sudah mau mendengar, berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di channel sesi berikutnya. Selamat siang.